Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Irma Afifah Al-Mursyidah dengan NIM 101190217 dari kelas SAH semester 5. Ya, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai rukun dan unsur wakaf. Kita ketahui bahwasanya rukun itu identik dengan fikih. Maka pada pembahasan rukun wakaf di sini kita akan membahas menggunakan perspektif fikih, yaitu mengacu pada pendapat imam 4 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Kemudian unsur wakaf kita akan membahas menurut pandangan hukum positif atau hukum yang telah ditetapkan negara. Karena unsur wakaf ini telah muncul pada undang-undang wakaf yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi di Indonesia telah memiliki undang-undang khusus tentang wakaf. Jadi rukun akan kita bahas menggunakan pandangan fikih, kemudian kalau unsur akan kita bahas menggunakan pandangan hukum positif. Jadi bagaimanakah wakaf itu bisa sah menurut hukum Islam, dan juga bagaimanakah wakaf itu bisa sah menurut pandangan hukum negara. Untuk rukun wakaf ini sesuai dengan pandangan fikih 4 mazhab, yaitu menurut Imam Hanafi bahwasanya rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu hanya sigot atau ijab qabul atau ucapan atau pengakuan atau ikrar dan lain sebagainya. Jadi apabila sigot ini tidak terpenuhi, maka wakaf menjadi tidak sah. Kemudian yang kedua menurut jumhur ulama, yaitu selain Imam Hanafi yaitu Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang membagi rukun wakaf itu ada 4, yaitu yang pertama ada wakif atau pewakaf, yaitu orang yang berwakaf. Kemudian yang kedua ada mauquf alaih, yaitu peruntukan wakaf atau penerima wakaf. Kemudian yang ketiga ada mauquf bihi, yaitu harta benda wakaf. Dan yang keempat ada sigot atau ijab qabul. Dan keempat rukun tersebut harus terpenuhi semuanya. Apabila ada satu saja rukun yang tidak terpenuhi, maka menjadikan wakaf tidak sah. Nah, kita akan membahas satu persatu dari keempat rukun tersebut. Yang pertama ada wakif. Bahwasanya syarat kecakapan wakif itu adalah yang pertama, wakif itu harus berakal. Ya, jadi wakif itu harus orang yang berakal, tidak boleh orang yang gila dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak dalam tanggungan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, wakif itu harus merdeka, jadi budak itu tidak boleh berwakaf. Kemudian yang selanjutnya balik di sini adalah tahu hukum lah ya, tahu hukum. Kemudian yang terakhir atas kemauan sendiri. Jadi berwakaf itu tidak boleh atas keterpaksaan, jadi harus kemauan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat pelaksanaan wakaf. Jadi orang itu bisa berwakaf apabila yang pertama tidak terikat oleh hutang. Kita tahu bahwasanya hukum berwakaf itu adalah sunnah, bukan wajib. Maka dahulukan atau utamakan terlebih dahulu untuk membayar hutang untuk kemudian berwakaf. Kemudian yang kedua adalah sehat, dalam artian tidak sakit berat. Kalau hanya sakit flu atau batuk itu masih boleh ya. Jadi di sini sama konsepnya seperti yang tadi, bahwasanya hukum wakaf itu sunnah, tidak wajib. Maka dahulukanlah untuk berobat terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis wakif. bahwasanya wakaf pada zaman sekarang itu tidak hanya perseorangan, melainkan
sudah berkembang seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 yang membagi wakif itu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada perseorangan, kemudian yang kedua ada organisasi, yaitu kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, yang memiliki harta dan mereka berkenan untuk berwakaf. Dan syaratnya organisasi ini adalah terdaftar di Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Contohnya seperti NU atau Muhammadiyah atau organisasi yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu badan hukum. Syaratnya yaitu harus terdaftar di Kemenhumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya seperti yayasan, kemudian pondok pesantren dan yang lain sebagainya. Kemudian rukun yang kedua adalah mauquf alaih atau peruntukan harta benda wakaf atau pihak yang menerima manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Ya, jadi penerima harta benda wakaf itu harus berorientasi kepada kebajikan. Nah, maksud dari kebajikan di sini menurut Hanafiyah yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Kemudian kalau menurut Malikiyah itu tidak suka bermaksiat. Kemudian penerima harta benda wakaf itu harus kontinu terus menerus atau terus menyambung sampai akhir, ada yang meneruskan seperti itu. Nah, apabila terputus di tengah-tengah, menurut Imam Syafi'iyah itu wakaf menjadi tidak sah. Akan tetapi kalau menurut Malikiyah, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada si wakif, ya, dikembalikan kepada yang berwakaf. Kemudian penerima harta wakaf itu bukan diri sendiri. Jadi harta wakaf itu harus diberikan kepada pihak yang lain. Kemudian penerima wakaf itu harus cakap hukum. Ya, contohnya seperti contoh ada orang yang berwakaf kepada panti asuhan, maka yang menerima harta wakaf tersebut bukan anak pantinya, akan tetapi pengelola dari panti tersebut. Kemudian misalnya ada orang berwakaf kepada pondok pesantren, maka yang menerima dari harta wakaf tersebut bukan santri-santrinya, akan tetapi pengelola atau pengasuh dari pondok pesantren tersebut. Kemudian rukun yang ketiga adalah mauquf fihi atau harta benda wakaf. Ya, jadi harta wakaf itu harus harta yang memiliki nilai yang berharga. Ya, jadi harta itu ada dua, yaitu harta yang berharga juga harta yang tidak berharga. Contohnya harta yang berharga seperti tanah, kemudian uang, kemudian emas. Ya, jadi harta ini bisa digunakan untuk berwakaf. Kemudian harta yang tidak berharga, contohnya seperti mainan. Jadi mainan ini termasuk harta, akan tetapi ia tidak bisa digunakan untuk berwakaf karena ia tidak berharga. Kemudian harta wakaf itu harus jelas barangnya, dalam artian dia memiliki ukuran, juga bisa dipegang, juga ada batasan-batasannya. Contohnya seperti tanah, ya. Jadi tanah ini dia memiliki ukuran, juga bisa dipegang, juga ada batasan-batasannya. Kemudian contoh barang yang tidak jelas itu seperti angin, ya. Jadi angin itu harta yang tidak jelas, barang yang tidak jelas, dia tidak bisa dipegang, juga tidak ada batasannya, juga tidak bisa diukur. Kemudian harta wakaf itu harus milik si wakif. Ya, misalnya ada orang yang berwakaf tanah. Nah, maka si wakif ini harus menyertakan bukti bahwa itu milik si wakif, seperti harus menyerahkan sertifikat tanah yang itu atas namanya si wakif, seperti itu. Kemudian yang terakhir, rukun yang keempat yaitu sigot atau ijab qabul atau ikrar tadi, ya. Jadi sigot itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sigot sharih atau jelas, seperti contoh saya wakafkan tanah ini kepada
Pondok Pesantren Al Amanah Tambak Beras Jombang. Nah, di sini jelas ada kata wakaf, ada kata wakafkan juga kepada siapa peruntukannya jelas, yaitu kepada Pondok Pesantren Al Amanah. Nah, ini hukumnya adalah sah. Kemudian sigot yang kedua yaitu sigot kinayah atau samar, seperti contoh, silahkan kelola tanah ini, kemudian hasilnya kasih ke panti X. Nah, kata kelola di sini ini belum tentu wakaf, jadi bisa bermaksud tujuan yang lain dan peruntukannya juga tidak jelas. Nah, ini hukumnya adalah ikhtilaf ya, jadi masih ada perbedaan pendapat. Pada zaman sekarang, sigot ini tidak cukup hanya berupa ucapan atau hanya kalimat saja, akan tetapi harus ada bukti tertulis, harus dicatat, harus ada hitam di atas putihnya. Ya, sehingga ketika pewakaf lupa, itu masih ada bukti otentik atau cadangan, yaitu berupa sertifikat atau akta wakaf. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu unsur wakaf, yang akan kita bahas menggunakan perspektif hukum positif. Sebelumnya, pengertian unsur wakaf adalah seperangkat syarat yang diatur dalam undang-undang wakaf yang ditujukan agar suatu peristiwa wakaf itu diakui oleh pemerintah dan harta benda wakaf bisa memiliki manfaat yang berkelanjutan. Nah, isi dari unsur wakaf ini simple ya, yaitu rukun wakaf yang 4 tadi, kemudian ditambah dengan tambahan 2 unsur pemerintah, yaitu nadhir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 dan juga jangka waktu wakaf. Jadi keseluruhan dari unsur wakaf ini ada 6, yaitu wakif, mauquf alaih, mauquf bihi, kemudian sigot, nadhir, dan jangka waktu wakaf. Tambahan unsur pemerintah yang pertama ada nadhir. Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, nadhir ada 3. Yang pertama perseorangan, yang kedua adalah organisasi, dan yang ketiga ada badan hukum. Yang ketiganya ini telah kita bahas tadi di awal. Kemudian jangka waktu wakaf. Ya, pada dasarnya jangka waktu wakaf itu selama-lamanya, tidak ada batasannya. Akan tetapi di Indonesia ini cenderung mengikuti pendapat Imam Maliki yang membolehkan wakaf itu hanya sementara. Ya, seperti contoh tanah. Tanah ini jangka waktunya selama-lamanya, tidak terbatas. Kemudian uang paling lama adalah 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun atau 7 tahun. Tidak boleh sampai 1 tahun, karena jika uang ini dikelola kelamaan maka akan tidak efisien. Kemudian benda bergerak selain uang, contohnya adalah motor ya. Jadi harus dipastikan bahwa motor ini memiliki masa pakai dalam jangka waktu yang lama. Ya, mungkin cukup sekian review dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.